Pada mulanya, tepatnya pada tahun 1042 Masehi, Raja Airlangga yang merupakan raja dari Kerajaan Kahuripan membagi kerajaannya menjadi dua untuk kedua putranya, yaitu Kerajaan Jenggala untuk Mapanji Garasakan dan Kerajaan Panjalu atau yang kita kenal sebagai Kediri untuk Samarawijaya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perebutan tahta. Walau begitu, tetap saja terjadi perang saudara. Setelah beberapa tahun menghilang tanpa jejak, keberadaan Kerajaan Kediri muncul kembali di tahun 1104 Masehi. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang dan merupakan kerajaan bercorak agama Hindu. Kerajaan Kediri juga memiliki banyak prasasti loh, seperti Prasasti Sirah Keting yang berisi pemberian hadiah kepada rakyat oleh Raja Jayawarsa. Prasasti Tulung Agung dan Kertosono yang berisi masalah keagamaan yang ditulis oleh Raja Kertosono pada tahun 1117 sampai 1130 Masehi. Prasasti Ngantang yang berisi pemberian hadiah kepada rakyat berupa sebidang tanah yang dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya pada tahun 1135 Masehi. Dan juga ada banyak sekali prasasti-prasasti lainnya, seperti Prasasti Jaring, Prasasti Kamula, Prasasti Galunggung, Prasasti Panumbangan, Prasasti Talan, Prasasti Ceker, Prasasti Hantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Sekarang kita masuk ke masa pemerintahannya Jayabaya nih teman-teman. Jayabaya berkuasa dari tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Kediri berhasil menguasai Jenggala, membuat Kediri menjadi satu-satunya kerajaan di Jawa Timur pada masanya. Di masa kepemimpinan Jayabaya, kerajaan Kediri menjadi kerajaan agraris dan maritim yang disebabkan oleh armada laut yang kuat dan daerah kekuasaannya yang luas sekali. Kerajaan Kediri juga berkembang dalam karya sastranya, salah satunya yaitu karya sastra Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Mpu Seda dan Mpu Panuluh, dan Jangka Jayabaya yang memuat ramalan yang akan terjadi di masa sekarang. Selain itu, pemerintahan juga teratur dan hukum yang diterapkan adil dan tegas. Masa pemerintahan Jayabaya adalah masa di mana kerajaannya mencapai masa keemasannya. Tetapi kerajaan Kediri tidak selalu di atas. Kerajaan Kediri mulai mengalami ketidakstabilan pemerintahan ketika dipimpin oleh Raja Kertajaya pada tahun 1222 Masehi. Kertajaya memiliki konflik dengan kaum Brahmana. Ia memerintah kaum Brahmana agar mereka menyembahnya. Kaum Brahmana yang muak kemudian bersekutu dengan seorang aku atau bupati Tumapel bernama Ken Arok. Kertajaya akhirnya berhasil dikalahkan oleh Ken Arok. Hal ini menandai runtuhnya kerajaan Kediri yang daerahnya kemudian dikuasai oleh Singasari. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu kita tidak boleh tinggi hati terhadap orang lain dan selalu mengutamakan orang lain. Terdapat ayat Alkitab yang membahas kesombongan diri. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dikutip dari Amsal 16 ayat 5.